Udah. Ya, perkenalkan nama saya Rehan Zata Biliki dengan NIM 10332400 dari Regu House of Norman. Dan di sini saya akan mewawancari teman saya selaku peserta proximity dengan Saya izin mengenalkan diri, nama saya Muhammad Rizky Dwi Saputra. Saya dari Regu House of Tudor. baik. Nah, oke, Rizky, apa sih kegiatan apa aja kegiatan-kegiatan yang ada di D4 dan D5? Oke, dimulai dari D4 ya. D4 itu yang pertama kita dikasih materi tentang Tridharma di universitas gitu kan. Jadi itu tuh kita dijelasin apa saja kewajiban mahasiswa dan dosen. Gitu. Lalu ada setelah materi tersebut ada pengenalan lab-lab gitu seperti ada HES, IoT, terus multimedia, terus motion, OPC lab, sama OST. Ya kurang lebih itu. Terus di akhir acara di akhir-akhir itu kita dikasih materi tentang persidangan dan juga disuruh latihan gitu lah bagaimana menghadapi persidangan gitu. Itu untuk D4 ya? Ya, itu untuk D4. Untuk D5 bagaimana? Untuk D5 sendiri itu yang awal-awal kita ada seminar ya tentang kasih materi tentang bagaimana sih caranya kita tuh mempunyai jiwa entrepreneur gitu. Nah, untuk materinya sendiri itu dari PT Bakti Unggul Inovasi gitu. Jadi kita diajari sih gimana sih caranya memiliki ide yang inovasi, terus gimana cara membuat produknya gitu, mengimplementasikan inovasi tersebut. Terus di akhir lalu di D5 itu juga ada kayak semacam kompetisi yaitu Class of Proximity. Nah, Class of Proximity itu kita setiap regu dikasih tantangan dan kita disuruh cepet-cepetan gitu. Baik, terima kasih Mas Rizky. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan meringkas kegiatan-kegiatan apa aja yang ada di D4 dan D5. Oke. Yang pertama itu dari D4. Di D4 itu jadi yang pertama kegiatannya itu yang pertama ada pemateri dari dosen. Cuman saya lupa nama dosennya siapa. Itu tuh dari Tridharma. Itu tentang apa aja sih kewajiban apa aja kewajiban yang harus dilakukan oleh mahasiswa dan dosen. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, di kegiatan kedua itu ada memperkenalkan lab-lab yang ada di Fakultas Informatika. Itu ada misalnya contoh ada lab HES, lalu ada lab Foresti, lalu ada Chevalier, ada multimedia, motion lab, IoT, dan lain-lain. Nah, untuk lab HES ini itu tuh adalah kepanjangan dari hardware dan embedded system laboratory. Jadi itu tuh mempelajari kayak hardware atau kayak ya hardware atau sistem-sistem yang ada di teknologi dan lain sebagainya gitu ya. Lalu ada juga kayak lab Foresti. Jadi lab Foresti ini tuh kepanjangan dari Forensic and Security Laboratory. Jadi itu tuh mempelajari tentang kayak gimana cyber security dilakukan gitu. Kayak ya tentang cyber security dan lain sebagainya gitulah. Tentang pengamanan data, pengamanan website dan lain-lain gitu. Nah, lalu yang ketiga itu ada lab Chevalier. Nah, untuk lab Chevalier ini tuh dia ada banyak ya yang dipelajarinya. Jadi yang pertama tuh ada UI UX, terus ada kayak startup juga, ada game atau mobile development, lalu ada front end back end gitulah. Nah, intinya kayak gitu dan lain-lain lah. Banyak itu lab Chevalier, dari lab Chevalier. Nah, lalu ada juga kayak dari lab multimedia, Mulmed itu tuh multimedia juga banyak. Dari multimedia itu tuh mempelajari kayak tentang banyak, ada software engineer, ada juga tentang game development, terus ada juga kayak tentang sinematografi, tentang animasi, intinya apapun yang berhubungan dengan multimedia.
Nah, itu untuk lab multimedia. Nah, lalu ada juga lab motion lab. Nah, untuk kepanjangan motion lab ini tuh kepanjangan dari Mobile Innovation Laboratory. Jadi itu tuh ya itu banyak juga lah. Itu tentang kayak mobile, tentang inovasi dari mobile dan lain sebagainya, teknologi mobile gitu ya. Nah, itu lalu ada juga yang terakhir tuh IoT. Nah, IoT ini kepanjangan dari Internet of Things. Nah, dari Internet of Things ini tuh mempelajari kayak tentang gimana teknologi-teknologi atau logika-logika kita tuh dimasukin ke teknologi yang kayak ada sangkut pautnya sama rumah atau apapun hal itulah yang biasa digunakan sehari-hari gitu. Contoh kayak misalnya yang udah ada tuh, kalau kalian tahu yang ini yang kacamata dari Google yang bisa kamera gitu, merekam kamera seperti kamera. Nah, itu contohnya seperti IoT itu seperti itu. Nah, oke. Nah, itu kegiatan kedua untuk D4. Lalu di kegiatan ketiga untuk D4 itu ada kayak materi dan pelatihan gitu tentang persidangan, kayak dan gimana sih gitu kayak tata cara persidangan dilakukan gitu, kayak contohnya gimana caranya menginterupsi gitu, lalu kayak gimana caranya memberikan pendapat gitu-gitu. Nah, setelah pelatihan atau pemateri itu tuh ada kayak apa ya? Kayak demonya lah, gimana gimana cara melakukan itu tuh secara langsung oleh mahasiswa-mahasiswa atau peserta proksi gitu. Nah, itu yang di kegiatan ketiga, kegiatan terakhir di ini di day 4 proksi. Nah, lalu di sini saya akan menjelaskan, bukan menjelaskan, akan meringkas untuk yang day kelima ya. Nah, di day kelima ini tuh kegiatan pertama itu ada kayak seminar dari PT Bandung Bakti Unggul Teknovasi. Itu tuh perusahaan ya, dan itu tuh dibawakan oleh Pak Eko Rahayu serta moderatornya oleh Pak Abdul Rozak. Tentang apa aja sih itu tuh? Jadi itu tuh tentang kayak bagaimana cara menjadi entrepreneurship, dan itu juga bisa kayak kalau misalnya kita punya inovasi, kita bisa salurkan ke sana gitu dan mereka menerimanya dan gitu-gitulah, tentang inovasi gitu-gitu. Itu dari kegiatan pertama. Lalu untuk kegiatan kedua itu ada kayak ajang kompetisi antar gu proxy, yang disebutnya tuh Clash of Proximity. Itu tuh mirip-mirip kayak Clash of Clans, bukan itu game. Clash of Champion, Ruang Guru. Nah, itu mirip banget kayak gitu. Jadi kayak ajang pengetahuan mungkin, ajang pengetahuan tentang itu, cuman ini dilakukannya oleh antar Go Proximity gitu. Lalu untuk itu kegiatan kedua ya. Lalu untuk kegiatan ketiganya itu em, ada tentang ini, forum gitu. Itu ada evaluasi-evaluasi gitu di kegiatan terakhir. Nah, untuk evaluasinya itu kayak ya mengevaluasi apa yang sudah kita lakukan gitu. Yang dari dulu yang apa yang sudah kita lakukan gitulah, kayak kemarin dievaluasi mungkin tentang kenapa armbandnya hilang, atau ya kenapa dan apa konsekuensi yang harus kita dapat gitu-gitu. Jadi kayak dalam forum itu tuh memaksa kita untuk berpikir kritis, kayak ya intinya memaksa kita untuk berpikir kritis lah dari evaluasi atau forum tersebut. Oke. Nah, mungkin sekian dari penjelasan penjelasan apa namanya? Penjelasan ringkasan kegiatan, ah, ah penjelasan apa saja, penjelasan ringkas apa aja yang dilakukan oleh eh, peserta proximity di day keempat dan kelima. Oke. Nah, jadi lalu di sini saya akan mempresentasikan tugas apa saja yang terjadi di day 4 dan day 5. Jadi untuk di day 4 yang pertama itu ada tentang Tridharma perguruan tinggi itu. Nah, oke.
Jadi Tridharma ini tuh perguruan tinggi adalah landasan utama aktivitas-aktivitas akademik di Indonesia, dan juga ada 3 kewajiban utama yang harus dilakukan dengan landasan hukum UU nomor 12 tahun 2022. Yang dharma pertama itu ada pendidikan dan pengajaran. Jadi mentransfer dan membagi ilmu pengetahuan dan keterampilan kepada mahasiswa. Nah, lalu di dharma kedua itu ada penelitian dan pengembangan, yaitu memecahkan masalah yang ada. Lalu untuk dharma yang ketiga itu adalah pengabdian kepada masyarakat. Jadi untuk bantu dari kepedulian perguruan tinggi terhadap lingkungan sekitarnya. Nah, lalu di yang kedua itu ada penjelasan tentang lab-lab. Nah, itu ada lab has, hardware of embedded system yang tadi. Itu tuh jadi fokus ke IoT embedded, dan ada research dan study group juga ya, research group dan study group juga. Lalu ada MBC atau yang disebut dengan multimedia. Jadi itu tuh fokus kepada fokus kepada cyber security, kepada big data, geographic information system, dan game teknologi. Lalu ada IoT, itu tuh fokus kepada IoT ya. Lalu ada juga Forestry, itu fokus ke cyber security, forensik atau fokus ke riset dan lomba CTF atau capture the flag. Nah, lalu ada juga lab motion. Motion itu fokus ke mobile programming, UI UX, dan digital business. Nah, lalu yang ketiga itu ada tentang teknik persidangan. Nah, di teknik persidangan itu, jadi persidangan itu adalah forum demokratis yang nah, lalu yang ketiga itu ada teknik persidangan. Nah, jadi persidangan itu tuh adalah forum demokratis yang paling tinggi di organisasi guna membahas sesuatu hingga mufakat gitu. Nah, untuk aturan umumnya tuh, jadi secara umum tuh ada 4 ya. Ada sidang pleno, itu tuh yang dihadiri oleh semua orang. Ada juga sidang komisi, itu dibagi menjadi kelompok kecil. Lalu ada sidang paripurna, itu tuh adalah forum tertinggi. Lalu ada juga sidang istimewa, itu yang sidang di luar rundown atau yang mendadak gitu. Nah, lalu di unsur persidangan itu ada 2 ya. Ada unsur pelaku persidangan atau bisa dibilang substansial, itu tuh terdapat di presidium. Lalu ada juga yang unsur teknis persidangan atau fasilitasi. Jadi itu tuh fasilitas, waktu, dan tempat. Lalu ada juga yang namanya syarat presidium. Dan syarat presidium itu harus adil, netral, dan harus berjiwa leadership. Lalu ada juga quorum. Jadi quorum itu adalah jumlah maksimal peserta sidang yang hadir. Lalu ada tata tertib persidangan, itu tergantung presidium. Ada macam-macam interupsi gitu. Ada order, itu tuh Nah, lalu ada juga tata tertib persidangan, itu tergantung presidium. Lalu ada macam-macam interupsi, itu ada order, ada information atau FYI, ada juga classification, yaitu memperbaiki statement. Lalu ada privilege untuk melindungi diri. Lalu ada explanation atau untuk menjelaskan sesuatu. Lalu ada juga aturan ketukan palu. Nah, ketukan pertama, 1 kali ketukan itu memutuskan dan mencatat skorsing atau putaran. Dan untuk yang kedua, ketukan 2 kali itu membuka skorsing atau pending. Untuk ketukan ketiga itu membuka dan menutup sidang. Ya, lalu di sini saya akan menjelaskan tugas apa saja yang ada di Day 5. Itu mencatat tentang yang tadi yang tentang entrepreneur. Nah, jadi di entrepreneur ini tuh moderatornya itu Pak Abdul Rozak dan pembicaranya itu Pak Eko. Nah, jadi di lulus universitas itu memiliki 3 tujuan. Satu menjadi karyawan, riset, dan entrepreneur. Visi misi dari universitas dapat membantu memilih 3 tujuan tersebut. Entrepreneur adalah membisniskan sesuatu yang menyelesaikan masalah.
Ciri negara maju adalah tidak bergantung dengan SDA, tetapi fokus ke SDM dan ilmu pengetahuan. Maka universitas menjadi tempat untuk mengembangkan SDM dan ilmu pengetahuan untuk entrepreneur. Nah, PTBUT awalnya fokus ke internal, yaitu Telkom University. Seperti apa yang dibutuhkan. PTBUT dapat memasarkan ide atau inovasi tentang IT dari mahasiswa.